Mohon izin Bapak, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, itu tugas yang ketiga dalam bentuk video. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu tugas ketiga. Saya langsung saja mulai dengan presentasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen laboratorium? Manajemen laboratorium pendidikan adalah ruang khusus yang dirancang untuk menduduki proses pembelajaran di bidang sains, teknologi, teknik, dan informatika. Ruangan ini dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas yang memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen, mengamati fenomena ilmiah, dan mendapatkan pengalaman praktis. Kemudian ada juga poin yang berikutnya, yaitu berikut ini adalah beberapa ciri khas laboratorium pendidikan. Yang pertama, peralatan dan fasilitas. Peralatan dan fasilitas. Laboratorium pendidikan biasanya dilengkapi dengan peralatan dasar seperti mikroskop, tabung reaksi, dan peralatan lainnya yang sesuai dengan mata pelajaran yang tertentu. Kemudian poin yang kedua, keselamatan laboratorium. Keselamatan laboratorium pendidikan dirancang dengan mempertahankan keselamatan siswa dan guru. Biasanya ada aturan dan proses keselamatan dan dengan terkait yang harus diikuti. Pengayaan praktis. Fokus utama laboratorium pendidikan dalam memberikan pengamatan atau pelajaran yang praktis. Siswa dapat melakukan eksperimen mengenai fenomena ilmiah dan menguji secara langsung. Jadi siswa dapat melakukan fenomena dan mereka juga bisa berinteraksi secara langsung dengan karya-karya ilmiah yang dirancang secara khusus di dalam laboratorium. Kemudian untuk yang kedua, atau untuk soal yang kedua, jadi di sini laboratorium pendidikan sangat penting di sekolah, terutama di bidang sains. Pembelajaran praktis, laboratorium menginginkan siswa untuk mengeksperimen dan mengoptimalkan fenomena ilmiah secara langsung. Ini membantu mereka memahami konsep-konsep ilmiah dengan lebih baik dan membantu mengembangkan keterampilan praktis yang penting. Laboratorium sangat penting di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran sains, mengembangkan keterampilan siswa, dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang lebih baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada desain laboratorium. Jadi di sini desain laboratorium dan arah mata angin. Berikut desain sederhana untuk laboratorium pendidikan dengan pertimbangan arah mata angin. Mungkin Bapak dan teman-teman bisa melihat contoh yang sudah saya buat seperti ini. Ini adalah desain laboratorium seperti ini ya. Kemudian ada sisi utara ya, ini sisi utara ya. Jadi ada ruang kerja. Yang pertama ada ruang kerja, yang kedua ada ruang penyimpanan, yang ketiga ada ruang peralatan, dan yang keempat ada ruang praktikum. Jadi ini arah utara dan ini arah selatan. Kemudian yang berikutnya, yang pertama yaitu ruang praktikum. Ruang utama untuk melakukan eksperimen sebaiknya diletakkan di sisi selatan agar mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk pencahayaannya dan sirkulasi udara. Kemudian
Untuk ruang kerja untuk guru menyimpan bahan praktikum, mengoreksi tugas dan melakukan pekerjaan administrasi. Kemudian ruang peralatan adalah tempat untuk menyimpan peralatan yang bisa dipakai dalam pembelajaran siswa. Kemudian ada ruang penyimpanan. Untuk ruang penyimpanan sendiri, ruang penyimpanan untuk menyimpan bahan kimia dan alat-alat kecil, ya, untuk menyimpan bahan kimia dan alat-alat kecil, yaitu ruang penyimpanan tadi ya. Kemudian pertimbangan arah mata angin. Untuk pertimbangan arah mata angin ini sendiri, yang pertama yaitu utara. Sebaiknya hindari penerapan ruang praktikum di sisi utara karena kurang mendapat sinar matahari. Kemudian selatan. Sisi selatan ideal untuk ruang praktikum karena mendapat sinar matahari yang optimal. Kemudian timur. Sisi timur bisa digunakan untuk ruang kerja atau ruang penyimpanan. Kemudian yang terakhir adalah barat. Sisi barat ini bisa digunakan untuk menyimpan peralatan atau bisa juga dijadikan untuk ruang penyimpanan. Kemudian desain ini hanyalah contoh sederhana, dan desain laboratorium pendidikan yang ideal harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sekolah dan pelajaran yang diajarkan di sekolah. Baik teman-teman dan Bapak dosen, mungkin dari saya yang bisa saya presentasikan di hari ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akan menutup akhir dari presentasi saya. Terima kasih.